Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah. Kajian kita kali ini akan mengulas tentang menempuh jalan sunyi. Jadi ketika saat ini kita masih kuat, gagah dan bertenaga, nanti mungkin ada saatnya tubuh fisik kita renta, lemah dan tak berdaya. Ya, misalnya saat kita terbaring lemah tanpa banyak lagi bisa dilakukan seperti dulu, mungkin sedang mengalami sakit. Dan saat itu kondisi beribadah pun mungkin hanya bisa dilakukan sebatas isyarat. Karena keterbatasan mungkin dalam bergerak tubuh raga kita. Pernahkah kita menyaksikan keadaan ini pada orang lain? Jika pernah, maka jadikan itu sebagai cambuk untuk diri kita dalam mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi setelah kita wafat dari dunia ini. Ketika misalnya kita telah terbaring lemah menuju kematian fisik itu, kita mulai sepi dari kehidupan dunia. Pada saat seperti itu, ada yang mengalaminya dengan ridho dan ada pula yang berkeluh kesah dan gelisah. Dalam melewati keadaan yang seperti itu, memang tidak mudah. Namun, sebelum datang keadaan yang seperti itu, maka perlu kita pelajari bagaimana tetap ridho dalam menjalaninya dan selamat saat sakaratul maut menjemput. Jalan sunyi ini telah dicontohkan oleh Nabi, mungkin saat di Gua Hira, dan itu bisa jadi solusi. Karena dalam menempuh jalan sunyi itu, kita akan diajarkan membiasakan diri pada kesunyian sebelum datang kesunyian yang abadi. Jalan sunyi itu adalah tak lain memasuki dan mengenal akan diri kita sendiri. Mengenal hal-hal yang gaib yang tak tampak oleh mata yang ada di dalam diri kita. Seperti apa misalnya hal-hal gaib yang ada di dalam diri itu? Bisa kita lihat, perhatikan pikiran kita itu gaib, perasaan kita juga gaib, insting, pengetahuan yang kita miliki, ingatan kita, hati kita, yang membuat naik turunnya nafas kita, nyawa kita, itu adalah semua bagian dari kegaiban yang ada di dalam diri kita. Mengenai hal-hal gaib ini, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu petunjuk orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika
wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum baginda Muhammad SAW, dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan itu, dan merekalah itu orang-orang yang beruntung. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat di atas Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang sudah masuk pada level beriman. Maksudnya, yang mampu memaknai tentang Al-Quran ini adalah orang-orang yang sudah masuk kepada kategori orang-orang yang beriman. Yang mana orang beriman itu disebutkan Allah, mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan berinfak. Kemudian orang yang meyakini kitab suci sebelum Al-Quran dan meyakini adanya hari akhir. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang beruntung. Maka dalam memasuki jalan sunyi itu, kita akan dapat menemukan hal-hal gaib pada diri kita. Misalnya pikiran yang sedang melayang, lintasan-lintasan gambar pada mata bayangan, ada juga suara yang entah di mana letaknya. Ada juga rasa yang entah bagaimana wujudnya. Sesekali terdengar deru nafas yang tak pernah lelah, mengiringi denyut nadi dalam kesunyian. Maka lihatlah sejauh yang bisa kita lihat. Saksikanlah sejauh yang bisa kita saksikan. Temukanlah apa yang hendak kita cari. Maka kenalilah itu semua sebagai satu kesatuan dari diri yang utuh. Dalam menapai dan menempuh jalan sunyi itu, tentu harus ada pembimbing agar tidak tersasar di jalan yang sunyi itu. Itulah yang dinamakan guru mursyid itu. Saat menapai dan menempuh jalan sunyi itu, kefahaman itu datang ketika sunyi itu kita jadikan sebagai teman dalam renungan. Maka dalam sunyi itu kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri. Dalam sunyi itu jiwa kita akan jernih. Dalam melihat kejernihan jiwa itu, baru kita dapat menemukan rahasia hakikat diri batin kita. Karena di situ tidak ada lagi prasangka dan kebingungan, tapi di situ kita akan mampu melihat kenyataan bagaimana hubungan diri kita yang sebenarnya itu dengan Sang Penguasa kesunyian yang senantiasa berurusan terhubung dengan Sang Penguasa kesunyian itu. Ketika sudah terbuka nanti tentang rahasia kesunyian, maka kita akan terbiasa berada di dalam kesunyian itu, misalnya dalam keadaan fisik kita yang telah renta saat menunggu maut menjemput, maka kita sudah terbiasa dan insya Allah selamat dalam melewatinya. Banyak orang yang belum mampu memahami arti kesunyian itu, sehingga ketika mereka masuk di sana, terkadang melaknat saat berada di kesunyian itu karena mereka tidak mengetahui maknanya. Terlebih saat mengalami keadaan jiwa yang hampa. Namun, bagi yang telah menempuh pada jalan kesunyian itu, tidak ada lagi sebuah keramaian yang mengganggu keadaan jiwanya yang telah sunyi itu. Itulah orang-orang yang sudah bisa sunyi di dalam keramaian. Saat di keramaian sekalipun, jiwanya tetap sunyi dalam berhubungan kepada Robnya. Tidak ada yang dapat mengganggunya dalam hubungan mesra jiwa dengan Robnya itu. Tentu untuk menjadi orang yang mahir sunyi dalam keramaian itu,
harus melewati proses demi proses dalam mendapatkannya. Ya, tentu harus rajin bersimpuh dan masuk dalam sunyi itu. Terlalu banyak hal yang tidak bisa kita ungkapkan saat berada di dalamnya. Namun ketika diungkapkan dengan kalimat-kalimat, mungkin akan bisa tergambar seperti kalimat-kalimat ini. Misalnya bagaimana tentang kita memahami nada-nada bisu yang terdengar dalam diri kita itu. Terkadang seperti tanya, terkadang seperti perintah, bahkan juga terkadang seperti memberikan penjelasan saat di dalam sunyi itu. Terkadang kita hanya bisa menyaksikan seperti ruang rindu kepada Tuhan yang tidak bisa kita temukan bentuknya. Manusia yang terhanyut di dalam menapai jalan sunyi itu terkadang juga menyaksikan betapa mesranya antara ruh dan Tuhan itu. Walaupun terkadang kita menyaksikan mereka saling mengusap peluh dalam memendam rindu, dalam kepalsuan sang waktu yang menorehkan cerita. Jalan sunyi itu adalah jalan untuk berkasih dengan Ilahi Robbi. Ruang untuk saling menyapa, menuangkan isi hati dengan bahasa yang tanpa kata, yang terkadang membuat air mata mengalir tanpa tahu sebabnya. Ya, mungkin karena bahasa rasa sedang berbicara, yang sedang mengungkapkan rasa syukur untuk Sang Maha Kasih. Kadang terdengar kata terima kasih atas kasih sayang-Mu Tuhan, tapi seolah-olah itu terdengar dari yang selalu menyelimuti jiwa itu. Atau mungkin karena dia pemilik jiwa itu. Ya, itu memang pernah terdengar, bahkan sebelum terlahir ke dunia ini. Tapi tak tahu itu entah di mana. Terkadang suara dari dalam diri itu seolah-olah bukan dari diri sendiri, tapi jelas dekat terdengarnya. Seolah-olah gaib tapi ada, namun ketika dicari tapi tak tampak wujudnya. Jika suara itu lenyap, terkadang kita menyaksikan wujud yang berbeda. Ya, mungkin itu yang dinamakan matinya sebagai manusia. Karena manusia itu adalah bayang-bayang, dan jika cahaya itu semakin terang, itulah yang kadang menghilangkan bayang-bayang itu. Itu pula yang terkadang membuat kilauan cahaya Tuhan yang mempesona itu datang. Sampai tak mampu dalam memandangnya, maka kadang kita hanya bisa bersandar pada dinding kepasrahan, hingga akhirnya bersujud pada kaki pengenalan. Jika ada janji yang lebih pasti dari matahari, janji dari matahari yang akan terbit di esok hari, ketahuilah, janji suci itu lebih pasti, bahwa Tuhan akan menemui hamba yang mencarinya. Meski hamba harus merangkak, melewati dinding jurang pikiran yang kadang menyesatkan, tapi suara itu pasti memanggilmu dalam menemukan wujudnya. Itu suara dari dasar yang tak beralas. Ternyata itu suara dari cahaya yang terpuji, yang akan menuntun membawa ke hadirat Ilahi Robbi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, untuk menemui Ilahi Robbi itu bisa dimulai dari jalan sunyi ini. Seperti doanya para pencari, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ketika hati sudah tak berbekas sakit meskipun dicaci, tak muncul lagi bangga saat dipuji, itu pertanda hati yang sudah sunyi, laksana hatinya para bayi. Maka jika mau mengerti tentang jiwa yang telah kembali sebelum pulang, maka tempuhlah jalan sunyi. Karena di dalam sunyi itu ada kedamaian, sukacita. Tapi jangan sisakan tempat untuk duka, hapuslah tempat itu agar duka tak sempat bercerita atau menyanyikan lagu dengan nada-nada pahit.
Dan jika di dalam sunyi itu kita temukan ruang, maka jadikanlah ia sebagai kain kafan, sebagai pembungkus mayat, yang mayatnya itu adalah diri yang sejati kita. Maka bersihkanlah kain kafan itu, bersihkan ia dari segala coretan-coretan pada dindingnya, sampai tak tersisa meski hanya sebuah titik, agar bersinar kilauan cahaya dari mayat yang di dalamnya. Tapi ini bukanlah mayat yang sebenarnya, melainkan yang disangka mayat selama ini oleh hati-hati yang buta. Seluruh manusia pada dasarnya terlahir sunyi dan akan berakhir dalam keadaan sunyi, seperti jatuhnya daun kering yang tanpa duka. Seandainya seluruh pohon yang ada di bumi ini menjadi penanya dan lautan menjadi tintanya, jika kering satu lautan dan ditambahkan lagi 7 lautan sekalipun sebagai tintanya, tak akan pernah habis untuk menuliskan kalimat-kalimat darinya itu. Kalimat-kalimat yang meliputi dan menjelaskan perihal segala sesuatu, itulah yang datang dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka tinggalkanlah jika ada suara manusia yang menyangka kita tak tahu diri, padahal merekalah sebenarnya yang tak kenal diri, sementara kita senantiasa terus bersama yang punya diri. Ini hanya untuk yang mengerti, bukan untuk manusia yang sekedar penghafal teori-teori. Allahumma gfir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.